Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin solihat, muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian sekaligus mengambil intisari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-8, yaitu hurmatul muslim, kehormatan seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Lengkapnya saya bacakan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi semua manusia sampai mereka itu satu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syahadatain. Yang kedua, mereka harus menunaikan salat. Yang ketiga, mereka menunaikan zakat. Kalau seandainya mereka melaksanakan tiga-tiganya ini, maka darahnya, nyawanya, dan hartanya terjaga, tidak boleh diambil kecuali ada hak Islam yang harus ditunaikan. Wa hisabuhum, dan hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim. Teman-teman sekalian, kita masuk dulu poin pertama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, merupakan sahabat senior. Beliau adalah putra dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saudara dari ibunda Ummul Mukminin, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, saudaranya. Kemudian jamaah sekalian, Abdullah bin Umar dikenal kecerdasannya, mewarisi kecerdasan bapaknya, dan juga termasuk ulama sahabat, fuqaha sahabat pada masanya. Abdullah bin Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat tegas dan berani sebagaimana ayahnya. Baik jamaah sekalian, ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang baru saja saya bacakan matan maupun terjemahannya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai kapan? Sampai mereka itu masuk Islam. Nah, tentu saja di sana ada yang lainnya, sampai mereka itu membayar jizyah. Jadi kalau pilihannya masuk Islam atau bayar jizyah. Dan jizyah ataupun upeti itu lebih ringan daripada pajak, karena akan dikembalikan kepada kepentingan rakyat, kepentingan umum, dan juga tidak mengalami kenaikan signifikan sebagaimana pajak di negara-negara yang ada sekarang, negara-negara maju. Kemudian itu pun tidak berlaku bagi orang yang bangkrut. Ya, artinya kalau usahanya bangkrut tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu bayar jizyah. Demikian juga orang-orang miskin. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua manusia, baik itu Hindunya, Nasraninya, Katoliknya, Budanya, dan lain sebagainya, mereka memiliki dua pilihan. Pilihan pertama masuk Islam, yang kedua adalah mereka itu bayar jizyah. Pelajaran lain yang bisa kita ambil jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah sudah cukup membuat seseorang masuk Islam. Ini awal masuk Islam. Adapun keberlanjutannya sebagai seorang muslim, maka ditentukan oleh sholatnya, dia bayar zakat, puasanya. Artinya kalau orang tersebut ingin masuk Islam secara menyeluruh, ya harus melaksanakan rukun-rukun Islam lainnya. Kalau sekedar masuk Islam cukup syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia akan masuk Islam. Nah, di sini para ulama mengatakan kalau ada orang yang sudah mengucapkan syahadat belum sempat sholat, misalkan dia masuk Islamnya jam 9 pagi, jam 11 siang dia meninggal, kan belum ada waktu sholat ya. Kemudian orang ini meninggal, ulama menghukumnya sebagai seorang muslim karena dia itu belum terkena kewajiban. Beda halnya kalau ada orang sudah syahadat tapi 1, 2, 3 bulan setelah dia masuk Islam, dia tidak mau sholat sama sekali, diingatkan dan diberitahu nggak mau. Kemudian suruh melaksanakan puasa juga tidak mau. Ya, kemudian dia mampu sekian tahun nggak mau juga haji. Jadi kalau dia tidak pernah melakukan amalan-amalan
rukun iman berikutnya para ulama menghukumnya sebagai orang murtad. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-faslu bainana wa bainal kafir tarkus shalah. Faman taraka faqad kafara au fi riwayatin faqad asyraka. Perbedaan antara kami dengan orang kafir adalah salat. Kalau orang meninggalkannya dia telah kafir, dan riwayat lain dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini untuk masuk Islamnya. Ibarat contoh begini, kita masuk ke sebuah perusahaan. Syarat untuk menjadi karyawan di situ Anda harus mengisi formulir, menyerahkan biodata Anda, terusnya ijazah dan lulus tes dan wawancara. Tapi sebagai keberlanjutan untuk menjadi karyawan di situ kan ada aturan berikutnya. Anda harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Dalam sebulan Anda hanya punya satu waktu untuk cuti. Sisanya Anda dianggap mengurangi jam kerja. Kalau ada orang yang kadang masuk jam 10, kadang dia nggak masuk, saya yakin pemilik perusahaan pasti akan mengeluarkannya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai karyawan yang berkelanjutan. Baik jemaah sekalian, demikian juga dalam berislam. Syarat untuk masuk Islam syahadat cukup. Tapi untuk melanjutkan islamannya dia harus sholat, dia harus puasa, dan dia harus menunaikan zakat dan sejenisnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para ulama mengatakan bahwa semua ulama salaf sepakat siapa yang tidak bersyahadat maka dia dikategorikan sebagai orang kafir, harus diperangi atau dia bayar jizyah. Kemudian kalau orang tersebut sudah bersyahadat namun dia tidak mau melaksanakan rukun-rukun Islam lainnya, para ulama di sini berbeda pendapat. Kalau dia adalah pribadi individu, dia tidak mau sholat misalkan, maka dia dimintai taubat. Kalau dia nggak taubat maka dia dipenjara sambil dinasehati. Kemudian kalau 2-3 pekan dia tetap nggak mau sholat, nanti diberi ancaman, Anda mau sholat atau Anda mau dibunuh. Kalau seandainya dia lebih memilih untuk dibunuh, para ulama mengatakan ada dua pendapat ya. Satu mengatakan itu sebagai had, jadi bukan kafir ya, sebagai had, meninggalkan sholat maka dibunuh. Tapi para ulama lain mengatakan dia dibunuh karena kekafirannya, tidak mau melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan tadi, bahwa yang membedakan antara muslim dengan kafir adalah sholat. Kemudian kalau dia itu satu kekuatan, satu kelompok, satu negara, satu daerah, mereka sepakat tidak mau melaksanakan sholat Jumat, tidak mau melaksanakan ibadah Ramadan, atau tidak mau melaksanakan haji, maka mereka diberi nasihat. Kalau ternyata mereka masih nekat, maka wajib untuk diperangi sampai mereka itu kembali kepada Islam. Pertanyaannya, apakah mereka diperangi karena bugot, membangkang dari syariat, ataukah diperangi karena mereka ini menolak membayar zakat saja, masih muslim, atau karena diperanginya mereka ini karena murtad? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau ada satu ta'ifah mumtani'ah, satu kelompok atau satu negara yang menolak pemberlakuan syariat, salah satu daripada syariat, misalkan tadi ya, tidak mau sholat Jumat, tidak mau motong tangan, hudud, menegakkan hudud bagi para pencuri, pezina dan sebagainya, maka para ulama mengatakan mereka diperangi gara-gara murtad. Ada yang mengatakan diperangi karena mereka bugot, tidak tunduk kepada pemerintahan Islam. Kemudian yang ketiga, mereka diperangi karena mereka ini tidak had ya, sebagai hukuman tidak bayar zakat, masih muslim mereka. Nah, jadi diperangi. Cuma sekarang kan kebalik, justru menegakkan Islam diperangi. Itu kan bermasalahnya karena belum ada pemerintahan yang Islam. Yang ada adalah pemerintahan sekuler atau pemerintahan orang-orang kafir yang memang benci kepada syariat. Baik, kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini ya. Jadi kalau orang sudah melaksanakan tadi ya, syahadat, dia sholat, dia zakat, maka dia dianggap telah menjadi muslim nyata. Sebenarnya tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh tumpahkan darahnya. Bahkan kalau syahadat saja udah nggak boleh lagi diambil hartanya, walaupun dia sholat, walaupun dia belum sholat, selama waktu sholat belum datang. Kemudian demikian juga dia tidak boleh dibunuh karena dia masih karena dia sudah menjadi muslim. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang muslim boleh ditumpahkan darahnya itu bihaqil Islam ada beberapa, di antaranya 3 ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu dammu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Darah seorang muslim tidak halal ditumpahkan selama dia menyaksikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah illa bi ihda thalath, kecuali karena faktor salah satu dari 3. Yang pertama at-thayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah dan dia berzina.
Wan nafsu bin nafsi, yaitu dia membunuh, kisos. Wat tariku lidinihi al mufariqu li jamaah, yaitu dia meninggalkan agamanya, al mufariqu li jamaah. Di sini bisa bermakna dia bugot. Baik jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tersebut sudah masuk Islam, kemudian dia sudah sholat, sudah puasa, ada dosa-dosa yang dia lakukan, nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kewajiban kita untuk menghisapnya. Kita hanya memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita yang belum bertobat. Adapun hidayah, adapun yang memberikan hukuman, Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kalau ada dalam pemerintahan Islam ada namanya takzir bagi mereka yang dianggap perlu ditakzir. Contohnya ada orang yang buka aurat ya, diingatkan, tetap saja kemudian boleh takzir. Takzir itu apa? Hukuman yang dibuat oleh pemimpin Islam yang sesuai dengan nafas-nafas keislaman. Ya boleh diasingkan, boleh juga dicambuk, boleh juga dipermalukan di depan umum, ya sesuai dengan maslahat yang ada. Baik jamaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.